Halo teman-teman, saya Julio Immanuel. Untuk kelompok 9, kami mengambil judul analisa sistem informasi aplikasi kiriman MLO untuk agen pos. Ya, di sini kami melakukan analisa untuk aplikasi di salah satu agen kantor pos agar mengetahui program aplikasi untuk pengiriman paket dan dokumen. Di sini terdapat anggota saya, ada Bani, Indra, Lamriama, Leni, dan saya sendiri. Nama saya Leni Anggraini, NIM saya 1211944. Di sini saya akan membacakan slide 1 sampai 5. Yang pertama, umum. Masa modern sekarang ini, perkembangan teknologi dan sistem informasi semakin cepat. Semua aktivitas yang sekarang ada sudah mudah diakses melalui berbagai media internet. Perkembangan teknologi dan sistem informasi inilah yang sangat diperlukan oleh sistem perusahaan untuk meningkatkan kualitas perusahaan dan pelayanan perusahaan. Salah satunya pada perusahaan PT Pos Indonesia. Dalam sistem pengiriman, PT Pos di zaman sekarang sudah mengalami banyak perkembangan. Mulai dulu diantarkan door to door menggunakan perangko. Sekarang telah menggunakan sistem barcode cetak yang telah disediakan oleh Pos Indonesia sendiri. Kemudian, kantor pos adalah fasilitas fisik tidak bergerak yang digunakan untuk melayani penerimaan, pengumpulan, penyortiran, transmisi, dan pengantaran surat dan paket pos. Selain itu, kantor pos menjual benda-benda pos dan filateli seperti perangko, kantor pos, amplop, materai, dan perlengkapan untuk membungkus paket. Di beberapa negara, kantor pos berfungsi sebagai tempat penerimaan aplikasi paspor, pengiriman wesel pos, penjualan asuransi, pemesanan barang, layanan giro pos, dan perbankan. Latar belakang perusahaan. Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara atau BUMN Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos. Saat ini bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT Pos Indonesia. Bentuk usaha Pos Indonesia ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995. Peraturan pemerintah tersebut berisi tentang pengalihan bentuk awal Pos Indonesia yang berupa perusahaan umum atau perum menjadikan sebuah perusahaan persero. Berdiri pada tahun 1346, saham Pos Indonesia sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Saat ini Pos Indonesia tidak hanya melayani jasa pos dan kurir, tetapi juga jasa keuangan yang didukung oleh titik jaringan sebanyak kurang lebih 4.000 kantor pos dan 28.000 agen pos yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian, untuk penelitian analisa kali ini dilakukan di Agen Pos Karangsatria. Agen Pos Karangsatria adalah perusahaan keagenan di bawah naungan PT Pos Indonesia yang melayani pengiriman paket dan surat dan berbagai pembayaran. Dalam aplikasi pengirimannya sudah tersedia dan lengkap sehingga data yang diproses dapat diolah dan diteruskan. Berdasarkan latar belakang ini, penulis ingin membuat tulisan penelitian yang berjudul Analisa Sistem Informasi Aplikasi Kiriman MLO Agen Pos. Maksud dan tujuan. Maksud penelitian mengetahui cara kerja aplikasi yang digunakan oleh agen pos Karangsatria untuk mengetahui sejauh mana penerapan sistem informasi di agen pos Karangsatria. Tujuan penelitian untuk memenuhi nilai ujian semester akhir pada mata kuliah analisa perancangan sistem informasi semester 4. Rumusan masalah. Bagaimana cara kerja sistem aplikasi kiriman MLO agen pos? Seperti apa saja bentuk output yang dihasilkan oleh aplikasi kiriman MLO agen pos? Apakah data informasi barang yang telah diinputkan pada aplikasi mampu di-tracking pada websitenya? Metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi oleh kelompok untuk melakukan
menganalisa sistem informasi pada aplikasi kiriman MLO milik agen pos sehingga mengetahui sejauh data kiriman disampaikan. Untuk aplikasi yang digunakan adalah aplikasi kiriman MLO agen pos, di mana digunakan user login dalam pengoperasiannya. Pertama adalah KA atau dengan kontrol admin. Biasanya digunakan petugas untuk menginput dan mencetak surat jalan kurir angkut dari data pengiriman. Kedua adalah LA atau dengan layanan admin. Biasanya digunakan mengisi dan mencetak form pengiriman barang paket dokumen dari customer. Struktur organisasi dan fungsi agen pos Karang Satria. Direktur, petugas 1, petugas 2, bagian pengiriman paket dan dokumen, bagian pembayaran dan penjualan materai. Analisa kebutuhan sistem aplikasi kiriman MLO agen pos. Di dalam software tersendiri ada aplikasi web browser Mozilla versi 50.0 untuk 32 bit, Java 8 update 181 untuk 32 bit. Di dalam hardware-nya ada RAM 4, DDR3 minimum spek, prosesor Core i5 2400, printer Epson LX 310, printer untuk continuous form, kertas continuous form 2 ply, ukuran A4 dan ukuran B5, ukuran A4 untuk surat jalan, ukuran B5 untuk form kiriman, stiker barcode dari Pos Indonesia, dan timbangan digital. Alur proses sistem. Proses awal aplikasi. 1. Proses awal aplikasi, login KA untuk membuka rekap baru pada menu administrasi layanan, buka rekap. Login LA untuk membuka backseat baru pada menu administrasi layanan dan buka backseat. Yang kedua, proses pendataan kiriman. Login LA, buka menu kiriman pos, lalu loket kiriman retail, isi XID jika ada, nomor resi atau nama barcode, tujuan berat, aktual, jenis kiriman, nilai barang bila ada, jenis layanan, kategori, isi kiriman, identitas penerima dan pengirim. 3. Proses pembuatan surat jalan. Login KA untuk membuka menu laporan, manifest serah loket, pilih jenis layanan, proses nomor manifest, klik get on manifest, isi nomor kantong, berat kosong, berat keseluruhan kiriman dalam layanan yang telah dipilih. 4. Proses tutup rekap dan backseat. Login LA untuk menutup backseat pada menu administrasi layanan. Tutup backseat. Login KA untuk menutup rekap pada menu administrasi layanan, lalu tutup rekap. Topologi jaringan. Di dalam topologi jaringan ada internet, access point, lalu ke PC agen pos, lalu ke printer Epson LX 310. Use case web aplikasi kiriman. Sistem web aplikasi kiriman MLO agen pos. Si user bisa melihat dashboard KA, melihat dashboard LA, membuat form kiriman, lalu include, kemudian membuat form surat jalan. Diagram alur data atau diagram data flow pada sistem pengiriman pos. Petugas pos buka rekap, buka backseat, lalu aplikasi kiriman. MLO agen pos, lalu printout bukti kiriman, printout manifest. Lalu printout manifest, printout R7 untuk kurir angkut pos. Lalu nama supir, nama pendamping supir, plat nomor kendaraan, lalu aplikasi kiriman MLO agen pos. Kemudian printout bukti kiriman ke customer, lalu nama barang, tujuan penerima, identitas penerima, dan identitas pengirim. Ya, untuk selanjutnya di sini ada gambar desain sederhana diagram activity pengiriman pada layanan LA. Nah, untuk layanan LA ini pada gambar di sini saya udah membuat untuk administrator dan sistem web. Di sini untuk yang pertama melakukan login halaman LA.
lalu menampilkan halaman LA. Kemudian lakukan untuk membuka menu Alt Program. Selanjutnya akan menampilkan menu Alt Program. Untuk langkah ketiga, membuka menu kiriman pos. Maka sistem web akan menampilkan menu kiriman pos. Lalu kita selanjutnya membuka loket kiriman. Nah, di sini ada pilihan apabila kita iya akan menampilkan form pengiriman. Form pengiriman ini nanti akan dijelaskan untuk slide berikutnya, gambarnya. Di situ akan terlihat input untuk resi, memilih tujuan, dan input barang hingga menginput nomor HP pengirim. Selanjutnya, setelah menginput akan menampilkan status selesai proses dan menampilkan notifikasi print. Apabila pilihan sebelumnya tidak, maka akan langsung menampilkan halaman LA. Lanjut untuk KA. Di sini KA desain sederhana diagram activity manifest pada layanan KA. Di sini untuk menampilkan surat jalan. Itu langkah-langkahnya. Kita pertama login halaman KA, maka sistem web akan menampilkan halaman KA atau kontrol admin. Selanjutnya membuka menu Alt Program. Sistem web akan menampilkan menu Alt Program. Selanjutnya membuka menu laporan dan akan menampilkan menu laporan. Selanjutnya membuka manifest loket. Di sini akan ada pilihan antara iya dan tidak. Jika pilih ya, nanti akan menampilkan form manifest RA. Nah, ini formnya nanti kita harus memilih layanannya apa, layanan pengirimannya apa, mengajukan nomor manifest, menginput nomor kantong hingga mengambil data kiriman. Setelah itu sistem web akan memproses, lalu akan print, dan selanjutnya menampilkan form R7. Di sini kita harus mengajukan terlebih dahulu nomor R7 hingga menginput nama pengawal kurir. Setelah itu akan dilakukan proses print. Apabila pilihannya tidak, sebelumnya itu tidak, maka menampilkan halaman KA lagi. Berikut adalah tampilan login aplikasi kiriman MLO Agen Pos. Berikut adalah tampilan pengisian username kontrol admin dan layanan admin. Untuk perbedaannya, layanan admin memakai 01 untuk usernya, sedangkan kontrol admin tidak memakai. Berikut adalah tampilan awal halaman layanan admin dan kontrol admin. Terlihat pada gambar, tampilannya sama persis. Berikut adalah tampilan menu semua dari program LA dan KA. Untuk layanan admin, terdapat menu kiriman pos. Sedangkan untuk kontrol admin tidak ada, hanya terdapat administrasi user. Sebelum memulai layanan kiriman, maka harus membuka rekap terlebih dahulu. Rekap terdapat di All Programs, kemudian administrasi layanan, lalu pilih buka rekap. Selanjutnya, klik buka, maka akan mendapat nomor rekap. Setelah membuka rekap, pindah ke layanan LA untuk membuka backseat. Backseat terdapat di menu All Programs, lalu administrasi layanan, kemudian pilih buka backseat. Selanjutnya, klik buka, maka akan mendapat nomor backseat. Ya, ini adalah langkah untuk membuka form pengiriman layanan LA. Untuk pertama, kita membuka menu All Programs,
lalu menu kiriman pos, lalu pilih menu yang loket kiriman retail. Nah, ini untuk yang sebelah kanan ini tampilan form kiriman pos ya. Selanjutnya ini adalah penjelasan untuk form kiriman. Ada nomor-nomor yang saya beri di sini. Untuk yang pertama urutannya kita menginput XID. XID ini biasanya hanya digunakan untuk barang labelnya COD atau untuk pengiriman luar negeri. Untuk XID ini apabila diisi, maka semua inputan ini akan terisi otomatis sesuai dengan nomor yang telah didapatkan dari XID ini. Untuk yang kedua, menginput resi, nomor resi. Nomor resi ini didapat dari nomor barcode yang didapat dari kantor Pos Indonesianya secara langsung. Kalau kita mengisi nomor resi ini, berarti kita bisa melakukan langkah selanjutnya untuk memilih tujuan pengiriman. Di sini untuk memilih tujuan pengiriman tertulis F1 untuk memilih tujuan. Nanti akan terlihat untuk langkah 3.1 dan 3.2 di mana kita harus menginput daerah, juga memilih kode pos sesuai dengan yang ditulis oleh pengirim ini ya. Lanjut untuk langkah keempat, menginput berat benda, berat aktual barang kiriman. Nah, ini kita melihat dulu nilai berat yang kita dapat dari timbangan digital. Untuk yang kelima, kita memilih jenis kiriman. Untuk yang pertama adalah surat, dan kedua adalah paket. Yang keenam, menginput nilai barang. Ini digunakan apabila barang bernilai atau berharga. Misalnya seperti HP, berarti nilai barangnya 1 juta, bisa 2 juta. Ini akan nanti jadi asuransi barang tersebut. Untuk yang ketujuh, memilih jenis layanan. Ini setiap surat atau paket jenis kiriman yang kita pilih tadi akan berbeda-beda layanannya. Kita tinggal memilih sesuai dengan permintaan customer. Yang ke-8, kita memilih kategori. Yang pertama individu, yang kedua e-commerce, ketiga pemerintah, keempat korporat. Yang ke-9, kita menginput isi dokumennya apa. Ke-10 ini kita lakukan apabila barangnya besar, yang ukurannya lebih besar, cuma kadang beratnya tidak sesuai dengan volume perhitungan biasa. Jadi digunakan apabila barang tersebut berukuran besar sehingga memakan tempat. Untuk yang ke-11, menginput data penerima. Di sini akan ada lambang bintang-bintang. Itu yang perlu adalah nama, alamat, dan nomor HP penerima. Untuk yang ke-12, menginput data pengirim, hampir sama seperti penerima, nama, alamat, dan HP yang penting. Untuk tombol 13 ini digunakan setelah semua terisi, maka akan diproses lalu akan di-print. Untuk yang ke-14, tombolnya digunakan untuk mencetak ulang resi, di mana kita akan memasukkan nomor barcode lagi yang telah kita isi agar bisa di-print ulang. Kemudian di slide 25 ini bentuk print out bukti kiriman. Jadi di sini saya ada contoh dua gambar. Yang sebelah kiri itu adalah model print out bukti kiriman, kemudian ditempelkan pada barang kiriman. Setelah itu terdapat barcode dan stempel layanan. Di gambar yang sebelahnya, sebelah kanan,
itu model printout bukti kiriman, kemudian diserahkan untuk customer, dan yang ketiga itu terdapat stempel agen. Nah, proses selanjutnya kantor pos pusat akan scan barcode dari kiriman yang datang untuk diteruskan pada halaman informasi tracking Pos Indonesia. Ya, ini adalah contoh data yang sudah didapat di tracking. Di sini kita tinggal memasukkan nomor barcode-nya aja ya, nanti akan tampil pengirim siapa dan alamatnya di mana, penerimanya siapa dan alamatnya di mana. Di sini kita dapat trackingnya di websitenya Pos Indonesia secara langsung. Untuk selanjutnya, ini cara membuka form surat jalan atau manifest dan R7 pada KA. Kita buka di halaman KA untuk menu All Programs, buka laporan, kemudian pilih loket, pilih manifest secara loket. Nah, maka akan tampil seperti gambar di sebelah kanan ini. Ini adalah tampilan manifest secara loket. Nah, ini bentuknya. Untuk pengisian form manifestnya ini ada beberapa langkah. Yang pertama, kita memilih layanan kiriman yang akan diserahkan, apa itu paket atau surat, entah itu ekspres atau kilat. Nah, di sini untuk ada pilihannya ya, di satu ada layanan pengiriman tersedia. Di sini banyak sekali ya. Lalu kedua, kita meminta nomor manifest. Nah, kita pada tampilan sebelumnya adalah kosong, jadi kita harus mengklik get on manifest agar mendapatkan nomor manifestnya. Kemudian langkah ketiga, isi nomor kantong. Nah, isi nomor kantong ini ada beberapa kodenya, yaitu kode pos agen. Di sini 17111, lalu tanggal pengisian manifest, bulan, dan tahunnya. Untuk nomor kantongnya akan ketambahan 4 digit didapat dari nomor belakang setelah kita mendapatkan nomor manifestnya. Kemudian untuk berat kosongnya, kita menginput berat lebih dari barang tersebut yang kita akan kirimkan. Lalu untuk langkah kelima, kita mengambil data barang. Yang keenam akan muncul otomatis setelah kita mengklik tombol dari langkah kelima. Lalu yang ketujuh, kita memproses untuk print dan mendapatkan surat jalan untuk kurirnya. Lalu yang ke-8 di sini digunakan untuk mencetak ulang manifestnya. Nah, kita menggunakan nomor manifest tadi agar bisa mencetak ulang manifestnya apabila terjadi kesalahan ataupun kecacatan dalam proses print. Bentuk print out surat jalan atau manifest serah. Lembar putih akan diserahkan pada kurir pengangkut. Lembar kedua sebagai arsip agen. Stempel agen, tanda tangan agen, tanggal pengiriman, tanda tangan, dan di pos akan diisi oleh kurir pengangkut. Nah, lalu ini yang terakhir untuk membuat R7 kirim. Nah, ini ada di sampingnya manifest serah. Hampir sama langkahnya sama pembuatan manifest. Untuk yang pertama, kita meminta dulu nomor R7-nya, langsung klik get on R7. Nanti akan mendapatkan kode. Lalu untuk kedua, kita menginput kode angkutan. Di sini kode angkutannya menggunakan plat nomor dari kurirnya. Kemudian untuk jenisnya tidak perlu diisi. Terus nomor yang ketiga adalah nama supir. Nomor keempat adalah nama pengawal supir. Nah,
Setelah itu klik aja untuk langkah kelima, klik ambil data kantong. Ini mengambil data dari manifest atau mengambil data dari proses sebelumnya ya. Lalu akan tampil untuk langkah ke-6 ya. Ini akan otomatis tampil apabila kita telah mengklik tombol ambil data kantong. Untuk langkah ke-7 digunakan agar mampu memproses dan mencetak bentuk form R7-nya ya. Ini juga diserahkan ke kurirnya nanti. Dan langkah ke-8 terakhir, kita mencetak ulang nomor R7. Menggunakan nomor R7 akan bisa mencetak ulang form yang telah kita buat. Kemudian bentuk printout R7. Lembar putih akan diserahkan pada kantor pusat oleh kurir pengangkut. Lembar kedua sebagai arsip agen. Stempel tanda tangan agen, tanggal pengirim. Tanda tangan dan nipos akan diisi oleh kurir pengangkut. Yang ketiga akan dicap oleh kantor pos pusat. Kesimpulan, dari analisa dan bentuk sistem pengiriman yang terdapat pada agen pos Karang Satria dapat terlihat bahwa penggunaan teknologi sistem informasinya sangat membantu dan kompleks. Hal ini terlihat dari pembagian beberapa form terpisah untuk petugas, customer, dan kurir. Secara keseluruhan dapat disimpulkan melalui agen pos Karang Satria, PT Pos Indonesia sudah cukup menyadari pentingnya peningkatan teknologi sistem informasi untuk mempermudah pelayanan pengiriman paket dan dokumen di zaman sekarang. Sekian presentasi kami, saya perwakilan dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari presentasi kami. Terima kasih.